Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kita ya. Saya hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan analisis soal UKOM ya, yang berkaitan dengan sistem neuro, cerna, endokrin, kemudian imun dan kasus-kasus etik ya. Video ini adalah video kedua yang kita ambil kelanjutan dari analisis UKOM pada sistem sebelumnya. Selamat mendengarkan. Baik, untuk pembahasan sistem neuro hari ini kita akan mulai dengan masalah yang pertama adalah teman-teman harus mengenal apa itu biasanya di pokok materi sistem persyarapan dan perilaku ini apa saja sih yang akan banyak keluar, ya kan? Yang pertama itu kita harus mengenal penyakit-penyakit yang biasanya terjadi pada kasus-kasus di sistem persyarapan, yaitu ada SH dan SNH atau stroke hemoragik dan stroke non hemoragik, kemudian ada cedera kepala, meningitis serta tumor otak. Yang perlu teman-teman juga harus kuasai itu bagaimana yang berkaitan dengan pengkajian neurologis, yaitu mengkaji GCS ataupun mengkaji 12 pasang saraf kranial, kekuatan otot serta refleks fisiologis maupun patologis. Pokok berikutnya yang perlu teman-teman kuasai adalah mengenai trias pada kasus tekanan intrakranial ya, yang bermasalah, yang sering kita lihat datanya temuannya adalah adanya muntah proyektil, nyeri kepala hebat serta adanya edem pupil. Pengkajian berikutnya yang perlu teman-teman dikuasai yaitu adanya pengkajian disfagia. Kalau berkaitan dengan pemeriksaan diagnostik yaitu interpretasi dari scanning. Nah, hasil scanning biasanya kita akan mengenal ada yang namanya hypodens dan hyperdens. Artinya ketika hypodens itu adalah hasil scanning yang dia cenderung berwarna lebih gelap. Sedangkan hyperdens adalah hasil scanning yang hasilnya menunjukkan warna yang lebih terang. Nah, ketika hypodens itu biasanya berkaitan dengan adanya stroke pada non-hemoragik atau iskemik. Sedangkan untuk hyperdens itu biasanya sering terjadi pada kasus-kasus dengan stroke perdarahan ataupun iskemik. Baik, kita melihat perbedaan pada cedera kepala. Teman-teman harus kuasai bagaimana ketika terjadi pasien dengan cedera kepala, pembagian dari cedera kepala tersebut, yaitu cedera kepala berat, ringan, maupun sedang. Nah, pada sistem syaraf ataupun neurologi ini, diagnosis keperawatan yang sering muncul, yang pertama biasanya adalah resiko inefektif perfusi jaringan serebral. Kemudian ada hambatan mobilitas fisik, defisit nutrisi serta gangguan komunikasi verbal. Ya, untuk tindakan kolaborasi ini yang berkaitan dengan tindakan-tindakan intervensi keperawatan yang biasanya akan muncul pada kasus-kasus di neurologi, yaitu biasanya terkait dengan pemasangan NGT. Kemudian bagaimana teman-teman mengenal untuk melakukan manajemen tekanan intrakranial, kemudian tindakan range of motion, bagaimana kita melatih menelan, manajemen kejang, ada terapi berbicara atau kita kenal dengan terapi wicara, dan toilet training ya untuk pasien-pasien yang dia bermasalah dengan inkontinens urin. Materi berikutnya atau yang perlu teman-teman harus kuasai berikutnya adalah yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien stroke, di mana rehabilitasi pasien stroke ini pasien mulai melakukan yang namanya harus menjaga keseimbangan badan ya, mulai berlatih untuk koordinasi gerak neuro dan muskular ya, berlatih diri untuk
mencoba berdiri, kemudian yang berikutnya adalah mencoba untuk berjalan. Baik, sekarang kita akan melihat pada contoh soal yang kemungkinan besar bisa keluar pada kasus neurologi. Nah, pada kasus yang saya tampilkan di layar teman-teman yaitu contoh soal untuk kasus-kasus neurologi yang kita lihat dari aspek pengkajian, ya. Silakan teman-teman baca. Yang pertama kita lihat adalah sesuai dengan trik and trick, kita harus baca pertanyaannya dulu, yaitu berapakah nilai GCS pada kasus tersebut. Dengan option jawaban, nilainya ditera pada soal tersebut adalah nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kita melihat soal atau vignette. Teman-teman bisa lihat di dalam vignette-nya bahwa pada kasus ini adalah perempuan usia 67 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, tekanan darahnya 180/100 mm/Hg, frekuensi nadinya 95 kali per menit, kemudian nafas 21 kali per menit, serta suhu 37 derajat. Pasien membuka mata dengan suara saat diberikan stimulus, nyeri kedua tangan, melakukan ekstensi, kemudian suaranya bergumam, pupilnya anisokor, refleks cahaya melambat. Apakah yang benar pada jawaban yang tepat pada kasus tersebut? Ya, setelah teman-teman melakukan tahapan-tahapan tadi dari mulai membaca pertanyaan, kemudian option jawaban dan melihat vignette, maka kita harus berfokus pada hasil pengkajian GCS, yaitu di dalam pengkajian GCS teman-teman bisa melihat tampilan hasil analisis. Di sini untuk mata nilai paling tinggi itu adalah nilainya 4, spontan, kemudian dia berespon ketika dengan suara nilai 3, ketika diberikan rangsang nyeri maka nilainya 2, dan tidak ada respon nilainya 1. Untuk penilaian berikutnya adalah verbal, ya. Respon verbal yang nomor 5, nilai 5 itu adalah orientasi penuh, artinya pasien berorientasi ketika kita tanyakan, ya. Kemudian nilai 4, di sini keterangannya adalah mulai terjadinya confused atau bingung, artinya terjadi disorientasi, pasien tidak mengenal, bisa saja pasien kurang mengenal dirinya, kurang mengenal tempat, atau dia kurang mengenal waktu. Kemudian untuk nilai 3, di sini kita lihat kalimat atau kata yang diungkapkan oleh pasien itu biasanya tidak jelas. Sedangkan untuk nilai 2 yaitu suara yang bergumam atau tidak jelas. Dengan nilai 1-nya adalah tidak ada nilai atau tidak ada respon. Penilaian ketiga yaitu terkait dengan motorik. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk nilai 6 artinya pasien akan mengikuti perintah. Nomor 5 dia akan melakukan lokalisir nyeri. Nilai 4 melakukan normal fleksi ketika terjadi respon nyeri. Kemudian nilai 3 adalah abnormal fleksi ketika pasien juga diberikan nyeri. Dan nilai kedua adalah gerakan extension ketika pasien diberikan rangsang nyeri. Dan non atau nilainya 1 itu yaitu tidak ada respon. Pada bahasan kasus di atas, ketika kita melihat pasien membuka mata dengan suara, berarti mempunyai nilai 3. Kemudian ketika diberikan stimulus nyeri, kedua tangannya melakukan extension, ya, jadi nilainya 2. Kemudian untuk suara verbalnya dia bergumam atau nilainya 2. Jadi secara keseluruhan nilai pasien GCS-nya adalah 7. Itu ya. Baik, kita lanjut ke sistem berikutnya. Pada sistem berikutnya, yang kita akan perlu teman-teman kuasai yaitu di sistem pencernaan. Seperti semula, ya, seperti di awal, teman-teman harus menguasai penyakit-penyakit apa saja sih yang akan muncul pada kasus di sistem pencernaan.
Yang pertama, penyakit yang sering kita temui adalah pasien dengan tipoid, kemudian appendicitis, hepatitis, cirrhosis hepatis, diare, dan CA kolon. Ya, pada kasus ini teman-teman akan menemukan pasien-pasien yang memang bermasalah secara medikal, tapi juga akan bermasalah dengan kasus-kasus pembedahan, ya. Kemudian data pengkajian yang biasanya sering muncul pada kasus di sistem pencernaan yaitu bagaimana teman-teman melakukan pemeriksaan ketika ada kelainan pada pencernaan. Ya, contohnya ketika pasien mengalami appendicitis, berarti teman-teman harus melakukan tindakan pemeriksaan fisik. Contohnya kita akan menekan area titik McBurney di sana. Kemudian apalagi yang perlu kita harus kuasai yaitu berkaitan dengan tanda dan gejala untuk kasus-kasus diare, yaitu pasti teman-teman sudah tahu harus kita cek dengan pengkajian turgor kulit, ya, ataupun kita juga harus cek intake dan outputnya. Berikutnya, pengkajian yang sering kita harus dengarkan pada pencernaan adalah pengkajian yang berkaitan dengan peristaltik usus. Nah, untuk tanda gejala pasien cirrhosis hepatis itu akan berbeda. Tanda gejala yang paling sering ditemukan biasanya adanya asites atau adanya penumpukan cairan pada abdomen, serta ketika kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan cirrhosis hepatis atau kondisi-kondisi hepatis lanjutan, itu biasanya kita akan temukan yang namanya shifting dullness positif. Diagnosis pada kasus pencernaan yang paling sering dan paling banyak itu adalah yang pertama adalah nyeri akut. Jadi teman-teman pasti akan berkaitan ketika masalah yang tadi disampaikan terkait dengan penyakit-penyakit, itu diagnosis yang paling sering terjadi adalah nyeri akut. Kemudian hipertermi, defisit nutrisi, hipervolemi, dan hipovolemi. Dan untuk tindakan keperawatan yang biasanya sering dilakukan yaitu adalah perawatan kolostomi. Perawatan kolostomi ini dilakukan untuk kasus-kasus yang mengalami CA kolon, ya, pasien-pasien dengan kanker kolon di mana pasien dilakukan kolostomi. Nah, teman-teman harus mengetahui tahapan-tahapan atau langkah-langkah ketika melakukan perawatan kolostomi. Tindakan berikutnya yang sering muncul, kasus-kasus yang berikutnya yang sering muncul yaitu yang berkaitan dengan menghitung tetesan infus pada pasien dehidrasi. Kemudian langkah-langkah pemasangan NGT. Untuk persiapan endoskopi, yaitu persiapan-persiapan ketika pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui ada permasalahan di sistem pencernaan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana teman-teman harus menghitung balance cairan. Untuk pemeriksaan laboratorium spesifik, teman-teman harus mengenal yang namanya pemeriksaan SGOT-SGPT. SGOT-SGPT ini adalah pemeriksaan fungsi hepar, di mana ketika terjadi fungsi hepar yang bermasalah, maka pemeriksaan OT maupun PT, ya, oksalat transferase dan piruvat transferasenya pasti akan bermasalah. Kemudian yang berikutnya ada tes Widal, dan kasus yang sering banyak berikutnya adalah ketika terjadi tipoid. Yang paling sering untuk mengidentifikasi adanya masalah, teman-teman harus mengenal pemeriksaan laboratorium. Di sana ada yang namanya pemeriksaan Salmonella typhus. Kemudian ada pemeriksaan amilase, ini adalah pemeriksaan enzim yang berkaitan dengan kasus-kasus tersering adalah pankreatitis dan cirrhosis hepatis. Mari kita lanjut dengan soal berikutnya di kasus pencernaan. Baik, di dalam kasus pencernaan berikutnya, teman-teman bisa melihat seperti langkah-langkah sebelumnya. Yang pertama adalah baca pertanyaan. Pada pertanyaan kasus ini, apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kemudian langkah kedua adalah membaca option jawaban, yaitu dengan option jawaban A. Mengatur posisi pasien semivolar, B. Kolaborasi pemberian diuretik, C. Monitoring tanda vital, dan D. Memberikan terapi antimual, E. Memberikan terapi diet. Kasus yang terjadi adalah perempuan usia 47 tahun dirawat dengan diagnosis sirosis hepatis. Pasien mengeluh sesak karena perutnya membuncit dan mual. Hasil pengkajian, tekanan darah 90/70 mm Hg,
frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit dengan suhu 36,4 derajat Celcius. JVV-nya meningkat. Tanda shifting dullness positif dan edem ekstremitas derajat 2. Nah, pada kasus ini kira-kira teman-teman harus memilih option jawaban yang mana? Teman-teman, kembali saya ingatkan, pada kasus dengan sirosis hepatis, kasus yang paling sering terjadi adalah adanya perpindahan cairan ya, diakibatkan karena adanya hipertensi portal. Jadi pada saat pasien mengalami hipertensi portal pada sirosis hepatis akan ada tekanan berlebih pada vaskuler sehingga akan berpindah ke ruang interstisial. Nah, pada kasus sirhep tersebut, maka kata kunci yang teman-teman harus kuasai adalah ada data-data kunci, yaitu adanya sesak, JPV-nya meningkat, ada shifting dullness, dan edema. Nah, pada pasien ini terlihat bahwa pasien mengalami hipervolemi, sehingga kita bisa melakukan ketika pasien dengan hipervolemi, intervensi prioritas adalah kita berikan yang namanya kolaborasi antidiuretik. Begitu untuk jawaban pencernaan. Selanjutnya kita lanjut ya untuk membahas sistem yang berikutnya. Nah, pada sistem berikutnya ini yang kita masuk ke sistem yang ketiga, yaitu sistem endokrin. Di endokrin, penyakit yang paling sering itu adalah DM, hipertiroid, hipotiroid. Ya, walaupun yang paling banyak kasus dan sering terjadi, kemudian pada kasus-kasus UKOM sering banyak keluar, itu pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Untuk pengkajiannya sendiri, kasus DM itu teman-teman harus kuasai yang berkaitan dengan trias DM, yaitu poliuri, polidipsi, polipagi ya. Kemudian untuk pengkajiannya yang berkaitan dengan riwayat keluarga, berarti kita harus mengenal apakah di dalam keluarga tersebut pasien ada riwayat yang berkaitan dengan keturunan diabetes. Yang berikutnya pengkajian yang berkaitan dengan gaya hidup. Artinya ada perubahan selama hidup pasien ini yang berkaitan ke pola gaya hidup yang tidak baik. Artinya ada yang berkaitan dengan konsumsi berlebihan ya, yang berkaitan dengan penggunaan glukosa di dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan antara gejala hipo dan hipertiroid. Interpretasi hasil T3 dan T4 ini adalah pemeriksaan untuk mengenal hormon yang berkaitan dengan masalah di hipo ataupun hipertiroid. Nah, untuk diagnosis keperawatan yang sering muncul yaitu yang berkaitan dengan defisit volume cairan, ketidakstabilan kadar gula darah, hipotermi, dan defisit nutrisi. Yang langkah ketujuh adalah intervensi berikutnya. Jadi intervensi apa saja sih pada kasus sistem endokrin? Yang pertama adalah bagaimana teman-teman harus melakukan monitoring kadar gula darah dan komplikasi lanjutan dari hiper ataupun hipoglikemi. Yang berikutnya, intervensi berikutnya adalah pemberian insulin. Kemudian pada pasien DM, komplikasi lanjutan ini ada yang berkaitan dengan luka diabetik, sehingga intervensinya ada yang berkaitan dengan perawatan urkus diabetik. Kemudian manajemen berikutnya adalah yang berkaitan dengan manajemen hipo maupun hiperglikemi serta interpretasi dari PTSU. Baik teman-teman, kita masih lanjut ya dengan soal endokrin. Nah, seperti sebelumnya, mari kita lihat. Teman-teman bisa lihat untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya, berapakah insulin yang harus Anda berikan kepada pasien tersebut? Dengan option jawaban A 10 unit, B 25 unit, C 35 unit, D 45 unit, dan E 50 unit. Kasusnya adalah seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit ruang penyakit dalam dengan gula darah 300 mg per desiliter. Anda bertugas memberikan insulin kepada pasien tersebut. Dokter menulis resep bahwa pasien harus diberi insulin sebanyak 25 unit dalam speed 100 unit. Tetapi di ruangan hanya tersedia speed 100 unit. Apakah jawaban yang benar pada kasus tersebut? Mari kita lihat.
Teman-teman, ketika melihat kasus seperti ini, karena yang ditanyakan adalah penghitungan obat ya, pada kasus ini untuk menghitung obat insulin, maka teman-teman harus menguasai rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah dosis yang diminta atau order yang diminta ya dibagi dosis yang tersedia dikali jenis fluidnya. Jadi untuk kasus pembahasan insulin, teman-teman mengalihkannya dengan jenis fluid. Kita coba runut bahwa yang diminta adalah 25 unit ya, sediaannya tersedia 100 unit, kemudian speed yang tersedia di ruangan pun adalah 100 unit. Jadi setelah kita hitung semuanya adalah 25 unit. Jadi pada kasus ini jawaban yang benar adalah 25 unit. Materi berikutnya yaitu materi yang berkaitan dengan sistem peredaran darah dan imun atau imunitas. Penyakit yang paling sering terjadi pada kasus dengan sistem peredaran darah dan imunitas itu adalah penyakit-penyakit HIV/AIDS, anemia, SLA atau yang kita kenal dengan systemic lupus erythematosus, dan DHF. Untuk identifikasi hasil pemeriksaan, untuk kasus HIV/AIDS yang bisa dilakukan penunjangnya adalah menggunakan ELISA ataupun kita menggunakan Western blot. Kemudian untuk kasus DHF biasanya teman-teman harus mengetahui kekhasan pola temperatur yang terjadi pada pasien DHF ataupun kondisi yang lain. Kemudian untuk hasil laboratorium pada kasus DHF biasanya teman-teman akan cek dengan pemeriksaan trombosit ya. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya teman-teman bisa cek dan berkaitan dengan rampelitnya. Ya, artinya untuk mengetahui apakah ada petihi atau adanya pendarahan di bawah kulit. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus peredaran darah dan imun itu yang pertama adalah keletihan, hipovolemia, resiko cedera, resiko infeksi, resiko perdarahan, hambatan interaksi sosial. Untuk intervensi pada pasien HIV dengan kondisi diare atau adanya pneumocystis pneumonia ya, teman-teman harus mengenal yang berkaitan dengan infeksi oportunistik yang terjadi pada kasus-kasus HIV. Nah, pada kasus HIV karena pasien mengalami penurunan kesadaran, komplikasi yang paling sering terjadi adalah adanya gangguan atau permasalahan pada sistem pencernaan maupun di pernapasan. Kemudian hal berikutnya yaitu yang berkaitan dengan kejadian masih tingginya stigma pada pasien HIV. Jadi pada kasus mengatasi stigma dengan pasien HIV biasanya soal yang sering muncul adalah kasus-kasus etik yang dikaitkan dengan kondisi-kondisi stigma atau kondisi-kondisi dengan HIV. Yang berikutnya adalah adanya pemeriksaan untuk mengetahui apakah seseorang dengan HIV atau tidak. Ada yang mengikuti dengan sukarela yang kita kenal dengan voluntary counseling test, ataupun counseling testnya dirujuk dari petugas kesehatan atau yang kita kenal dengan PITC. Kemudian yang terakhir adalah prinsip pemberian transfusi darah. Mari kita lanjut untuk kasus berikutnya teman-teman. Nah, kasus berikutnya yang bisa kita lihat pada pertanyaan di sistem imun, mari kita lihat apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk memenuhi asupan nutrisi kasus tersebut. Dengan opsi jawaban bahwa A. Berikan diet cair, B. Monitor adanya mual, C. Lanjutkan pemberian ARV, D. Kolaborasi pemasangan NGT, serta berikan porsi makan sedikit tapi sering. Dengan pertanyaan bahwa kita lihat di sana ada perempuan usia 35 tahun dirawat dengan keluhan tidak bisa masuk makanan, tubuhnya lemas, ada riwayat diare 1 bulan. Kemudian terjadi penurunan berat badan 15 kg dengan hasil pengkajian adanya lesi pada rongga mulut dan lidah. Terapi ARV tidak diminum dan pasien terdiagnosis HIV positif. Nah, apa sih yang benar yang perlu kita cek dari soal tersebut? Maka teman-teman, saya ingatkan untuk pasien-pasien dengan HIV
pada pasien HIV, virus akan mengganggu yang namanya penekanan daya tahan tubuh. Sehingga ketika virus meningkat, maka daya tahan tubuh akan ditekan. Teman-teman, dengan kondisi pasien seperti kasus tersebut, kita melihat pada kasus ini sedang terjadi yang namanya IO atau infeksi opportunistik. Jadi infeksi yang akan muncul ketika terjadinya peluang untuk membuat daya tahan tubuh pasien menurun. Nah, untuk meningkatkan tidak terjadinya IO, maka teman-teman bisa cek dengan kata kuncinya ARV tidak diminum, ya. Kemudian menimbulkan gejala khas atau klinis atau tadi yang kita kenal dengan IO-nya muncul pada kasus ini, ya. Kemudian kira-kira jawaban apa yang tepat pada kasus tersebut? Yaitu adalah pemberian ARV-nya perlu dilanjutkan, karena dengan pemberian ARV yang dilanjutkan, ARV dapat membuat virus dilemahkan, ya, atau diturunkan dan daya tahan tubuh ditingkatkan. Baik, untuk materi berikutnya dan soal yang terakhir, teman-teman, masih kita berkaitan dengan sistem penginderaan atau di kasus sensorik maupun motorik. Untuk materi-materi di sini yang paling banyak itu ya ada 3 soal, tapi tidak selalu banyak. Tapi teman-teman harus bisa mengenal juga. Nah, di kasus sistem penginderaan di sini biasanya ini berkaitan dengan komplikasi lain yang diakibatkan oleh penyakit sebelumnya, ya. Contohnya misalkan pasiennya dengan katarak, glukom, mastoid, otitis media, ini biasanya berkaitan dengan apakah ada komplikasi penyakit sebelumnya, ya, atau penyakit-penyakit tersebut memang berdiri sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan interpretasi, yaitu interpretasi pemeriksaan, yaitu visus atau ketajaman penglihatan. Kemudian adalah pemeriksaan untuk tes bagaimana pendengaran masih baik atau tidak, kita bisa gunakan pemeriksaan Rhine maupun Weber. Yang ketiga ada identifikasi gangguan persepsi sensori. Yang keempat, teman-teman harus kuasai bagaimana sih perawatan untuk pasien-pasien katarak, ya, setelah operasinya itu biasanya kita lakukan apa. Kemudian ada pemberian obat yang berkaitan dengan pemberian obat tetes telinga untuk kasus-kasus dengan otitis media kronis, ya. Kemudian diagnosis yang paling sering muncul yaitu gangguan persepsi sensori, nyeri akut, ataupun resiko cedera. Pada poin di sini, ya, yang berkaitan dengan pengkajian, teman-teman ketika melihat pengecekan ketajaman ataupun lapang pandang, ini adalah pemeriksaan untuk melihat adakah kehilangan fungsi pada penglihatannya. Kemudian ketika kita ingin melihat apakah ada kehilangan fungsi pendengaran, maka kita tadi bisa gunakan dengan pemeriksaan tes Rhine ataupun Weber dengan hasil interpretasi normal ataukah dia mengalami tuli konduktif dan sensorik. Yang berikutnya untuk perawatan post katarak dan glukom atau post timpanoplasti, maka teman-teman harus cek bagaimana perawatan lanjutan atau yang kita harus kenal dengan bagaimana sih tekanan intraokuler bola matanya. Kemudian yang berikutnya bagaimana teknik-teknik ketika pemberian obat, bisa pada irigasi mata, obat tetes mata maupun salep mata. Baik ya teman-teman, kita masih lanjut di kasus terakhir ini. Mari kita simak kira-kira apa jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut. Yang pertama, teman-teman kembali saya ingatkan untuk melihat pertanyaannya terlebih dahulu. Apakah interpretasi pemeriksaan pada kasus tersebut? Dengan jawaban A tuli kombinasi, B tuli konduksi, C tuli sensori, D normal, E tuli. Vignette yang ada pada kasus tersebut yaitu laki-laki usia 50 tahun datang ke poliklinik THT dengan gangguan pendengaran. Perawat melakukan pemeriksaan pendengaran pada pasien dengan cara menempelkan garpu tala pada planomastoid pasien.
Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien sudah tidak mendengar vibrasi di area tulang mastoid pada telinga yang bermasalah. Nah, kira-kira jawaban apa yang tepat pada kasus tersebut? Mari kita lihat. Teman-teman, pada kasus di sana, ini adalah kasus pemeriksaan menggunakan tes Rhine untuk mengecek fungsi pendengaran. Pada tes Rhine, jika dikatakan normal adalah hantaran udara lebih panjang dari hantaran tulang. Ketika terjadi tuli konduktif, hantaran udara itu hasilnya sama dengan atau kurang dari hantaran tulang. Sedangkan untuk tuli sensori, maka hantaran udara itu lebih panjang dibandingkan hantaran tulang. Nah, pada jawaban ini teman-teman bisa langsung menjawab bahwa pada kasus pasien terjadi tuli sensorik, yaitu di mana pasien sudah tidak mendengar adanya getaran pada area tulang mastoid, terutama pada telinga yang bermasalah. Baik teman-teman, demikianlah pembekalan UKOM untuk kasus pada part terakhir ini. Selamat mencoba dan selamat mendengarkan. Sukses selalu.